Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik pecinta matematika dan sahabat matematika di mana saya berada. Pada tayangan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pada pelajaran matematika wajib untuk adik-adik kelas 10 IPA maupun IPS. Nah, pada video sebelumnya sudah ada 1 KD ya, yang sudah saya jelaskan tentang nilai mutlak. Nah, ini adalah lanjutan dari nilai mutlak. Nah, materinya tentang apa? Ini dia, adik-adik. Yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti apa materi ini? Nah, ini sebelum masuk ke materi kita punya KD-nya ya, kompetensi dasar pada kurikulum 2013, yaitu 3.2. Mohon maaf sini 3.3. Sebenarnya 3.2 ya, karena ada kurikulum darurat selama pandemi ini, 1 KD itu dihilangkan, yaitu KD 3.2. Maka kita lanjut ke KD 3.3 sebenarnya ya. Jadi saya bingung mau naruh 3.3 atau 3.2 nih. Yang pasti ini adalah kelanjutan dari nilai mutlak pada kurikulum darurat ya, kurikulum darurat. Kita sebut saja 3.3 ya adik-adik ya. 3.3 KD-nya adalah menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Jadi kita akan menyusun seperti apa sistem persamaan linear 3 variabel dari suatu masalah yang nyata, seperti itu. Kemudian pada nilai keterampilan ataupun pada KD keterampilan itu akan dinilai yaitu tentang menyelesaikan masalah kontekstual. Kalau tadi menyusun, ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini bisa dipahami. Nah, adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang akan kita yang akan kita kerjakan ataupun kita tujuannya untuk mengerjakan masalah dalam video kali ini itu tercantum dalam IPK, yaitu 3.2.1 dan 3.2.2 untuk IPK pengetahuan, yaitu 3.2.1 menjelaskan bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV ya. Jadi sistem persamaan linear 3 variabel itu disingkat SPLTV itu ya. Kemudian menjelaskan metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ini metode apa yang kita bisa kerjakan pada sistem persamaan linear 3 variabel. Dan untuk keterampilannya kita akan memecahkan masalah yang berkaitan dengan model matematika yang berbentuk SPLTV dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian SPLTV. Nah, ini bisa dipahami adik-adik. Nah, ini subbab materinya hanya 2 adik-adik ya. Yang pertama adalah seperti apa SPLTV, dan yang kedua adalah aplikasinya atau penggunaan masalah kontekstual dalam SPLTV. Nah, pada pertemuan atau pada video kali ini kita membahas tentang SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, ada materi prasyarat yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Untuk masuk ke SPLTV, kita ada materi prasyarat. Apakah materi prasyarat? Yaitu SPLDV. Ya, SPLDV yang sudah adik-adik dapatkan pada kelas 8 apa kelas 7? Kelas 8 apa kelas 9 SMP ya. Jadi ini materinya sudah dibahas ataupun sudah dikenalkan oleh guru-guru kalian di zaman SMP kemarin ya. Di tahun kemarin apa 2 tahun kemarin ya. Ini materi prasyarat. Kenapa harus tahu materi prasyarat? Karena untuk mengetahui SPLTV atau materi intinya, kalian itu punya dasar-dasar yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Nanti pada materi prasyarat ini saya akan jelaskan kembali. Saya akan ulas kembali agar kalian mengingat kembali apa yang dimaksud dengan SPLTV yang nantinya akan digunakan pada SPLTV. Nah, apa itu SPLTV? SPLTV itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum mengenal 3 variabel, kita kenal kita ulas kembali apa yang dimaksud dengan 2 variabel pada sistem persamaan linear. Nah, namanya sistem ya, sistem berarti kesatuan. Kesatuan dari suatu persamaan linear. Berarti sistem itu lebih dari 1. Apa yang lebih dari 1?
yaitu persamaan linear, ya, persamaan linear dua variabel. Ya, jadi ada suatu persamaan linear. Apa itu linear? Linear itu yang variabelnya berpangkat paling tinggi 1, ya, linear. Jadi tidak ada pangkat 2 di dalam linear. Pangkat paling tinggi itu adalah pangkat 1 variabelnya, gitu ya. Jadi x-nya pangkat 1 atau dituliskan x, y-nya pangkat 1, y-nya dituliskan y, gitu ya. Jadi kalau ada pangkat 2 berarti dia bukan persamaan linear, atau ada pangkat 3 dan seterusnya. Pangkat paling tinggi itu adalah pangkat 1 dan konstanta. Ya, jadi ada dua komponen di dalam persamaan linear, yaitu variabel berpangkat tertinggi 1 dan temannya adalah konstanta. Nah, namanya sistem berarti lebih dari 1. Apa yang lebih dari 1? Tadi sudah saya jelaskan, yaitu persamaan linear dua variabel. Berarti ada dua variabel yang terdapat di dalam suatu persamaan yang nantinya pangkat tertinggi dari dua variabel ini adalah pangkat 1. Dan dia persamaannya itu lebih dari 1. Sehingga namanya sistem. Kalau 1 gimana? 1 berarti bukan sistem, hanya PLDV, persamaan linear dua variabel. Kalau sudah dua persamaan berarti namanya sistem. Ya, sistem. Nah, apa itu SPLDV? Di sini sudah dijelaskan, sistem persamaan yang memuat dua atau lebih persamaan linear dua variabel. Gitu ya. Di sini ada bentuk umum SPLDV. SPLDV. Nah, ini A1X tambah B1Y sama dengan C1. Nah, ini persamaan yang pertama, ya. AX atau A1X tambah B1Y sama dengan C1. Nah, ini yang dinamakan PLDV. X-nya berpangkat tertinggi hanya 1. Tidak ada X pangkat 2 di sini dan tidak ada Y pangkat 2 di sini. Dan variabelnya ada 2, sehingga namanya persamaan linear dua variabel. Ya. Jadi X dan Y-nya variabel masing-masing berpangkat 1. Tidak ada berpangkat 0, tidak ada berpangkat 1 masing-masing, ya. Berpangkat 1 dan tidak lebih dari 1 pangkatnya. Begitupun di persamaan yang kedua, ya. A2X tambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini persamaan kedua. Ini persamaan pertama. Karena persamaannya ada lebih dari 1, maka dinamakan dengan sistem. Sistem dari apa? Sistem dari persamaan, ya. Persamaan sama dengan linear. Pangkat tertinggi 1, dua variabel. A1, A2, B1, B2, C1, C2 itu adalah elemen dari real. Jadi ini angka biasa saja, ya. Ini namanya koefisien, koefisien dari variabel X, koefisien dari variabel Y, dan ini konstanta. Nah, persamaan 1 dan persamaan 2 ini adalah suatu sistem persamaan linear karena keduanya saling berkaitan. Ya. Oke, kita lanjut. Ini materi prasyaratnya. Nah, bagaimana menyelesaikan SPLDV jika kita punya dua persamaan linear dua variabel? Maka bagaimana cara mencari nilai X, bagaimana cara mencari nilai Y? Ya, intinya di sini adalah mencari nilai X dan mencari nilai Y dari dua persamaan yang diberikan atau lebih. Bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Di sini ada metode yang pertama adalah metode eliminasi. Artinya mencari nilai suatu variabel dengan menghilangkan variabel lain. Ini adik-adik, saya rasa sudah pernah didapat di SMP. Metode eliminasi itu adalah menghilangkan variabel yang lain untuk mencari variabel yang satunya lagi. Ya, misalkan ada X dan Y. Dua sistem tadi ada X dan Y. Maka salah satu variabel kita akan hilangkan. Maka menghilangkan variabel itu dinamakan dengan metode eliminasi. Misalkan kita menghilangkan X, berarti Y-nya kita harus samakan koefisien. Misalkan kita menghilangkan Y, maka X-nya kita akan samakan koefisiennya. Nah, itu metode eliminasi. Nah, yang kedua adalah metode substitusi. Kalau metode substitusi adalah mengganti. Kalau tadi menghilangkan, ini mengganti atau menyatakan satu variabel dengan variabel lainnya. Mengganti, apa yang diganti? Variabel dengan variabel yang lainnya. Nah, metode substitusi ini adalah mengganti suatu variabel dengan variabel lainnya, nantinya akan kita dapatkan suatu persamaan lainnya, nanti pada akhirnya kita mendapatkan variabel X dan variabel Y. Artinya metode substitusi adalah mengganti, ya, mengganti. Kalau eliminasi adalah menghilangkan, seperti itu. Nah, ada juga metode yang namakan metode gabungan. Apa itu metode gabungan? Yaitu untuk menyelesaikan
sistem persamaan linear dua variabel atau sistem persamaan di mana kita menggunakan dua sistem yang sudah dijelaskan tadi, ya, gabungan antara dua metode tadi. Metode eliminasi terlebih dahulu, setelah dieliminasi kita substitusi. Nah, ini sering digunakan pada penyelesaian soal, ya, dan kita akan menggunakan metode gabungan ini, ya, yang sudah ada eliminasinya dan sudah ada substitusinya, gitu ya. Jadi kita sudah akan menggunakan metode yang namanya metode gabungan, di mana kita akan mencari nilai X, Y, atau variabel dengan menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, setelah itu dilakukan substitusi, atau juga sebaliknya bisa. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut. Ini ya. Langkah pertama kita akan gunakan ini. Ini diberikan SPLDV, ya, SPLDV variabelnya ada 2. Ya, 3X kurang 2Y sama dengan 10, kemudian 4X kurang 3Y sama dengan 15. Nah, kita akan menggunakan metode gabungan untuk mencari nilai X dan Y di sini. Nah, gimana cara mencarinya? Ini ada langkah-langkahnya. Langkah pertama kita akan gunakan metode eliminasi. Apa yang akan dieliminasi? Nah, di sini ada petunjuk. Pilih satu variabel yang akan dihilangkan. Perhatikan koefisien dari variabel tersebut. Pastikan koefisien variabel dari kedua persamaan sudah sama. Jika belum, maka harus disamakan terlebih dahulu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gunakan metode gabungan. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel dari beberapa variabel yang diketahui. Nah, kita akan menghilangkan salah satu variabelnya, ya. Kita misalkan di sini kita akan menghilangkan variabel X misalkan, ya. Dari 3X kurang 2Y sama dengan 10, kemudian 4X kurang 3Y sama dengan 15. Kita akan menghilangkan variabel X, ya. Lihat di sini petunjuk koefisien dari variabel tersebut. Nah, kita perhatikan. Kalau kita menghilangkan variabel X, kita lihat angka di depan X-nya. Yang satu adalah 3, yang satu adalah 4, ya. Yang satu adalah 3, yang satu adalah 4. Pastikan koefisien variabel yang akan dihilangkan itu memiliki nilai yang sama. Jika belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Nah, ini dia. Kita akan menghilangkan variabel X di atas dengan di bawah. Kita perhatikan koefisiennya. Koefisien itu angka di depan variabel, ya. Di sini 3, di sini 4. Sama tidak? Ya, jadi kita tidak perhatikan yang ini. Kita tidak akan perhatikan yang ini. Ya, kita tidak akan perhatikan ini. Saya catat saja. 3X. Sorry. Bentar ya. Saya hapus dulu. Oke. Kita lihat dulu soalnya ya. 3X kurang 2Y sama dengan 10. 3X kurang 2Y sama dengan 10. 3X kurang 2Y sama dengan 10. Kemudian di sini ada 4X kurang 3Y sama dengan 15. 4X kurang 3Y sama dengan 15. Oke. Nah, kita akan menghilangkan variabel X di sini adik-adik, ya. Nah, kalau menghilangkan variabel X berarti angka di depannya harus sama. Nah, di sini berbeda. Di sini 3, di sini 4. Maka bagaimana cara untuk menyamakannya? Untuk menyamakannya kita akan kali silang, ya, kali silang. Nah, 4 yang di sini, ya, 4 yang di sini kita kali dengan di sini. Jadi ini 4 yang di bawah kita kali di atas. 4 yang ini, ya. Kenapa bukan 3? Nah, karena kita akan menghilangkan variabel X. Ya, maka koefisien yang variabel X itu yang kita akan perhatikan, bukan ini. Jadi ini tidak akan diperhatikan ini. Ya, ini tidak akan diperhatikan. Oke. Yang diperhatikan terlebih dahulu adalah ini. Nah, agar menyamakan ini kita kali silang, ya. 4 yang di bawah kita kali di atas, 3 yang di atas kita kali dengan di bawah. Oke, paham ya sampai situ? Setelah itu kita kalikan semuanya dengan angka 4. Jadi ini semua dikali dengan 4. Ya, ini semua dikali dengan 4. Ayo kita kali. 3X kali 4. 3 kali 4, 12. 12 apa? 12X, karena ada X di sini. Kemudian negatif 2Y kali 4. Ya, negatif 2Y kali 4. Negatif 2 dikali 4, jadinya negatif 8. 8 apa? Y, karena ada Y di sini. Sama dengan
10 kali 4, 10 kali 4 adalah 40. Nah, selanjutnya yang di bawah juga kita kalikan 3 semuanya ya. Jadi 4x kali 3 adalah 12x. Negatif 3y dikali 3 adalah negatif 9y. Gitu ya. Kemudian 15 kali 3 adalah 45. Oke. Nah, sekarang kita akan apakan ini? Agar x-nya, kan kita menghilangkan x. Ini x-nya, koefisiennya sudah sama. Variabel x-nya, koefisien di depannya itu sudah sama. Ya, sudah sama. Sama-sama 12. Nah, agar hilang ini 12 dengan 12, kita jumlahkan apa kita kurangkan? Ya, jadi ada dua pilihan. Dijumlahkan atau dikurangkan agar 12 dengan 12 ini hilang. Ya, jadi 12 titik-titik dengan 12, dia hasilnya 0. Ya, dikurangkan. Yang pasti bukan dijumlahkan. Kalau dijumlahkan akan bertambah. Kecuali di sini ada negatif. Nah, itu dijumlahkan. Ya, atau di bawahnya ada negatif. Ya, atau di bawahnya ada negatif. Nah, ini dijumlahkan. Ya, salah satu positif, salah satu negatif, itu dijumlahkan. Tapi kalau kedua-duanya positif, maka itu adalah dikurangkan. Atau kedua-duanya negatif. Ya, kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, itu dikurangkan. Nah, ini dikurangkan, berarti ini habis. Ya, hilang. Berarti tujuan kita menghilangkan X terpenuhi. Nah, sekarang negatif 8Y dikurang negatif 9. Jadi negatif 8 dikurang negatif 9. Gitu ya. Negatif 8Y dikurang dengan negatif 9. Negatif 8 dikurang negatif 9. Oke. Jadi kalau ini dikurangkan, semuanya juga dikurangkan ya. Yang sama dikurangkan. Nah, negatif 8 ini kan negatif ketemu negatif. Caranya adalah jadinya positif ini ya. Negatif kali negatif positif. Nah, negatif 8 ditambah 9 itu hasilnya 1. 1 apa? 1Y. 1Y apakah ditulis satunya? Tidak. Gitu ya. Jadi 1 itu tidak perlu ditulis di dalam koefisien. Ya, kalau dia berbentuk koefisien, satunya tidak perlu ditulis. Langsung ditulis variabelnya. Jadi negatif 8 kurang negatif 9 hasilnya adalah 1. 1 apa? 1Y. Nah, kita hapus dulu ini. Oke. Nah, yang tadi sudah kita dapatkan adalah Y-nya ya. Nah, sekarang ini 40 dikurang 45. Oke ya. 40 dikurang 45 berapa? Jadinya negatif 5. Oke. Jadi Y-nya negatif 5. 40 dikurang 45 adalah negatif 5. Berarti kita dapatkan nilai Y-nya adalah negatif 5. Oke ya, sampai situ paham untuk langkah yang pertama. Langkah yang kedua kita apakan? Ini, langkah yang kedua kita gunakan metode substitusi. Ya, petunjuk. Apabila salah satu variabelnya sudah diketahui, maka nilai variabel tersebut substitusi ke salah satu persamaan. Persamaan 1 atau persamaan 2. Oke. Nah, kita ambil persamaan 1. Nah, ini kan sudah dapat Y-nya negatif 5. Ini dengan menggunakan metode eliminasi, menghilangkan. Metode yang kedua, langkah kedua adalah dengan substitusi. Substitusi itu apa? Mengganti. Apa yang diganti? Diganti nilai Y, diganti jadi negatif 5. Kan kita sudah dapat Y-nya negatif 5. Maka kita ganti yang ada Y itu menjadi negatif 5. Nah, mana yang ada Y? Ya, antara ini dengan ini. Ya. Jadi ini soalnya persamaan 1 ada persamaan 2. Mau ambil yang di atas bisa, mau ambil yang di bawah bisa. Ya, dia tergantung kita. Kita ambil yang di atas saja ya. Apakah di bawah bisa? Bisa. Jadi saya ambil contohnya di atas. Apakah hasilnya sama? Pasti sama. Ya. Jadi Y-nya negatif 5. Kita ambil yang di atas untuk mencari nilai yang belum ada. Nilai Y kan sudah ada. Berarti tinggal mencari nilai X. 3X kurang 2Y sama dengan 10. Nah, bagaimana cara mencari menggunakan metode substitusi? Nah, kan Y-nya sudah dapat, yaitu negatif 5. Maka Y di sini kita ganti jadi negatif 5. Jadinya 3X kurang 2. Y-nya adalah negatif 5 sama dengan 10. Oke. Nah, ini jadi 3X negatif 2 kali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif ya. 2 kali 5, 10. Sama dengan 10. Ya. 3X sama dengan 10. Oke. Ini ya. 10. Ini kan positif 10. Untuk menghilangkan positif 10 kan kita pindah ruas. Jadinya negatif 10. Sebenarnya bukan pindah ruas ya. Konsepnya itu bukan pindah ruas. Yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya.
Jadi 3x sama dengan 10 kurang 10 hasilnya 0. 0. Jadi x-nya sama dengan, untuk menghilangkan 3 di sini berarti yang kemarin sudah saya jelaskan, untuk menghilangkan 3 di sini berarti kedua ruas kita harus bagi 3 ya. Ini kalikan, kita bagi 3. Ini juga kita bagi 3. Nah, ini 3 bagi 3 habis 1x. X-nya sama dengan 0 bagi 3. 0 bagi 3 adalah 0. Gitu ya. Jadi X-nya 0. Berarti kita dapatkan bahwa, ini ya, kita dapatkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 0, Y-nya adalah negatif 5. Jadi X-nya 0, Y-nya negatif 5. Seperti itu. Nah, ini adalah sistem persamaan linear dua variabel. Ya, belum masuk ke materi. Ini baru materi prasyarat untuk mengingatkan kembali. Adik-adik pasti sudah mengingat kembali ya, sudah bisa mengingat kembali materinya. Kira-kira seperti ini yang sudah adik-adik dapatkan di zaman SMP kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke nih. Oke, mohon maaf. Nah, ini sistem persamaan ya. Sorry, ini salah menuliskan ya. Sistem persamaan linear 3 variabel. Ini persamaan ya adik-adik ya, bukan pertidaksamaan. Kita ambil sistem persamaan linear 3 variabel. Apa itu sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV? Sini adalah sistem persamaan yang memuat 2 atau lebih persamaan linear 3 variabel. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kalau sistem persamaan linear itu di mana sistem itu adalah lebih dari satu. Apa yang lebih dari satu? Yaitu persamaan yang berbentuk linear. Apa itu linear? Yaitu variabel yang berpangkat tidak boleh lebih dari satu. Pangkatnya hanya pangkat 1. Jadi hanya X, Y. Karena dia di sini 3 variabel, berarti ada 3 variabel X, Y, dan Z. Gitu ya. Jadi sistem persamaan linear yang memuat 2 atau lebih persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Di sini variabelnya kita ambil X, Y, Z. Apakah boleh PQR? Bisa, ya, itu hanya simbolik saja. Mau huruf apa saja, mau variabel apa saja, dia bisa. Yang pasti dia harus konsisten. Kalau di persamaan 1 X, Y, Z, persamaan 2 juga harus X, Y, Z, persamaan 3 juga harus X, Y, Z. Seperti itu. Bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah ini. Jadi A1X tambah B1Y, C1Z sama dengan D1. A2X, B2Y ini ya. Mudah ya, sama dengan tadi, hanya ketambahan di Z ya, hanya ketambahan di Z. A, B, C itu adalah koefisien, sedangkan D konstanta. X, Y, Z adalah variabel. Sedang A, B, C, dan D itu adalah bilangan real atau angka ya. A, B, C, dan D itu angka, X, Y, Z itu variabel. Oke. Nah, gimana cara untuk menyelesaikan ini? Ini, saya punya soal 3X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 2. Itu persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 3. Persamaan yang ketiga adalah X kurang 3Y tambah Z sama dengan 4. Nah, ketiga persamaan ini akan kita sebagai infonya ya, ini adalah sebagai informasi untuk mencari nilai X, Y, dan Z. Ini bantuannya ya. Dengan adanya ketiga variabel, ketiga sistem ini, maka atau ketiga SPLTV ini, maka kita bisa cari nilai X, bisa kita cari nilai Y, dan kita bisa cari nilai Z. Caranya bagaimana? Ini perhatikan. Buatlah 2 bentuk persamaan linear 2 variabel ya, menggunakan metode eliminasi. Nah, kita ambil 2 persamaan. Misalkan persamaan pertama dengan persamaan kedua ya. Atau bisa persamaan pertama dengan ketiga, atau bisa 2 dengan 3 ya. Tapi kita ambil yang 1 dan 2 ya. Kenapa ambil 1 dan 2? Ya, ini sebagai contohnya saja. Mau ambil yang lain bisa ya. Tapi kita mulai dengan 1 dan 2. Kita ambil persamaan pertama. Persamaan pertama adalah 3X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 2. Persamaan yang kedua adalah 4X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 3. Oke. Nah, ini kita akan gunakan eliminasi ya. Kita akan gunakan eliminasi. Saya akan kerjakan saja. Oke, saya tulis di sini. Saya tulis kembali soalnya ya. 3X kurang Z
tambah 2, 3x kurang y tambah z, sorry ya, tambah z sama dengan negatif 2. Oke. Nah, ini persamaan pertama ya, yang tadi. Ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, awalnya kita ambil persamaan pertama dan kedua ya. Jadi yang pertama kita ambil 3x kurang y tambah z sama dengan negatif 2. Kemudian 4x tambah y tambah 2z sama dengan negatif 3. Oke, apa yang kita hilangkan di sini? Kita perhatikan dulu. Apakah ada variabel yang sudah sama koefisiennya? Ya, intinya adalah kita harus samakan. Misalkan kita menghilangkan x, maka kita harus samakan koefisien angka di depan x-nya. Di sini 3 dengan 4, belum sama. Di sini 1 dengan, ini negatif 1 dengan 1. Apakah angkanya sama? Ya, sama. Sama-sama 1 ya. Sini 1, di sini juga 1. Sedangkan z di sini 1, di sini 2. Oke, ini sudah sama. Nah, kalau sudah sama berarti ini kita bisa hilangkan. Ya, langsung kita hilangkan. Paham ya? Ini kan 1y, ini juga 1y. Ya, negatif 1 sebenarnya ya. Ada negatif dan ada positif. Untuk menghilangkan ini berarti kita apakan? Kurang atau jumlah? Ya, negatif 1 dengan positif 1. Ya, kalau angkanya tandanya berbeda berarti kita jumlahkan. Ingat, kalau tandanya berbeda kita jumlahkan. Koefisien sudah sama, tandanya berbeda dijumlahkan, ya. Koefisien sudah sama, ini kan 1 dengan 1, tapi tandanya berbeda, berarti kita jumlahkan. Tapi kalau tandanya sama, di sini negatif, di sini negatif, di sini positif, maka kita kurangkan. Oke ya. Nah, ini kita jumlahkan. Langsung saja kita hilangkan. Ini 3 tambah 4 adalah 7x. Ini kan habis, negatif 1 tambah 1 habis. Nah, tujuannya untuk menjumlahkan itu karena untuk menghilangkan ini, untuk menghilangkan ini habis ya. Berarti tambah 1z tambah 2z. Ini kan 1 tambah 2, 3z. Sama dengan sini negatif 2 tambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Oke ya. Jadi seperti itu. Yang pertama ini. Dapat 7x tambah 3z sama dengan negatif 4. Nah, ini kita namakan persamaan yang keempat ya. Kan persamaan pertama ini, persamaan kedua, persamaan ketiga. Setelah dari eliminasi persamaan 1 dan 2, kita dapat persamaan yang keempat. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah kita ambil persamaan pertama dengan persamaan ketiga ya. Persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Oke, ini kita jadikan persamaan keempat. Selanjutnya persamaan pertama yaitu 3x kurang y tambah z, gitu ya. Saya perbaiki tulisannya dulu. 3x kurang y tambah z sama dengan negatif 2. 4x tambah yang persamaan 3 ya. X kurang 3y tambah z sama dengan 4. Oke. Gitu ya. X kurang 3y tambah z sama dengan 4. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Sekarang karena persamaan 1 dengan 2 yang kita hilangkan adalah y ya, maka persamaan ini juga kita harus hilangkan adalah y. Oke, kita harus hilangkan y. Misalkan di sini kita hilangkan x, ya wajar. Mau hilangkan x, mau hilangkan y atau mau hilangkan z tidak masalah. Ya, yang penting yang pertama persamaan pertama dengan persamaan kedua, kalau menghilangkan x, maka yang berikutnya juga kita hilangkan x. Kalau di sini kita hilangkan y, maka berikutnya juga kita hilangkan y. Karena ini kita sudah hilangkan y, maka di sana kita hilangkan y. Ya, walaupun ini z-nya sama, tapi kita harus hilangkan y. Kenapa? Nantinya kita akan eliminasi persamaan yang di sini dengan persamaan yang satunya lagi. Oke ya. Kita harus samakan variabelnya. Ini kan sudah kita hilangkan, kita akan menghilangkan y-nya yang di sini ya. Gimana cara untuk menghilangkan y-nya? Kita samakan koefisiennya. Koefisien dari y di sini adalah 1 ya. Sedangkan koefisien dari y di sini adalah 3. Maka kita kali silang. 3-nya di atas, 1-nya di bawah.
gitu ya. Jadi ini 1, ini 3 untuk menghilangkannya. Nah, semuanya dikali dengan 3 yang ini. Jadinya 9x kurang 3 kali negatif y, jadinya negatif 3y, tambah 3 kali z, 3z, sama dengan negatif 2 kali 3, negatif 6. Oke ya. Ini juga, karena ini kali 1 berarti tidak masalah. Semuanya ditulis kembali. Kali 1 ya. 3y tambah z sama dengan 4. Nah, ini kita akan, kita akan hilangkan y-nya. Ini kan 3-nya sudah sama. Satunya negatif 3, satunya negatif 3. Angkanya sama ya, negatif 3 dengan negatif 3. Ingat, kalau angka sama, angka tandanya sama, berarti dikurang. Kalau angka tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif, berarti di situ adalah ditambahkan. Karena ini sudah sama, yang satu negatif, yang satu juga negatif, angkanya sama berarti dikurang. Ya. 9 kurang 1, 9 kurang 1 8x. Nah, ini habis ya. Habis. Tinggal 3z kurang z. Jadinya 2z. Oke. Negatif 6 kurang 4. Jadinya negatif 10. Ya, negatif 6 kurang 4, negatif 10. Nah, ini dinamakan persamaan kelima. Tadi kan persamaan keempat. Ini yang keempat. Berarti ini yang kelima. Kita lihat. Oke. 8x tambah 2z sama dengan negatif 10. Nah, selanjutnya kita apakan lagi? Sudah dapat seperti itu. Nah, ini langkah berikutnya. Eliminasi salah satu variabel x atau z pada persamaan keempat 5. Kita sudah dapat persamaan keempat dan kita sudah dapat persamaan yang kelima. Maka keduanya itu kita eliminasi menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke. Nah, ini kan persamaan keempat. Persamaan keempat adalah 7x tambah 3z sama dengan negatif 5. Persamaan yang kelima, ini 8x tambah 2z sama dengan negatif 10. 8x tambah 2z sama dengan negatif 10. Ya. Nah, di sini kita akan hilangkan apa? Kita akan menghilangkan z ya. Kita akan menghilangkan z. Bisa tidak menghilangkan x? Bisa, nanti dicoba. Menghilangkan x bisa, menghilangkan z bisa. Kita akan menghilangkan z. Caranya gimana? Ini kan z-nya koefisien atau angka di depannya berbeda. Di sini 3, di sini 2. Agar sama berarti kita kali silang. 2-nya di atas, gitu ya. 3-nya di bawah. Nah, kita kali 2 semuanya ini. 7x kali 2, 14x. Positif 3z kali 2, jadi positif 6z. Sama dengan negatif 5 kali 2, negatif 10. 8 kali 3, 24x. 2 kali 3, jadinya positif 6z ya. Negatif 10 kali 3, negatif 30. Nah, ini kita apakan? Ini kan 6 dengan 6. Angkanya sama, tandanya sama. Berarti dikurangkan. Gitu ya. Ini dikurangkan. 14 kurang 24. 14 kurang 24 adalah negatif 10x. Ini habis. Negatif 10 kurang negatif 30. Berapa? Negatif 10 kurang negatif 30. Ini kan habis. Ini jadi positif ya. Negatif kali negatif jadinya positif. Jadi negatif 10 tambah 30 hasilnya adalah 20. Nah, sekarang untuk menghilangkan negatif 10 di sini, ini ya. Untuk menghilangkan negatif 10 di sini, maka kita bagi negatif 10 ke dua ruas. Ini juga negatif 10. Ya, untuk menghilangkan negatif 10 berarti kita bagi negatif 10 ke dua ruas. Jadinya ini habis, sisa x sama dengan 20 bagi negatif 10 hasilnya negatif 2. Ya, 20 bagi 10 kan 2. Karena negatif berarti negatif 2. Oke. Di x-nya dapat x-nya dapat negatif 2. Oke. Nah, selanjutnya setelah dapat x-nya kan dapat negatif 2. Z-nya tadi dapat 3. Ya, kita ambil ke persamaan pertama.
Ini ya. X-nya kan sudah dapat negatif 2. Kemudian Z-nya kan sudah dapat juga tadi. Sorry. X-nya kan sudah dapat negatif 2 ya. X-nya. Sekarang untuk mencari Z ya. Untuk mencari Z-nya. Oke. Nah, ini kan X-nya sama dengan negatif 2 adik-adik ya. X-nya dapat negatif 2. Nah, kemudian kita tuliskan persamaan keempat. Persamaan keempat yang kita dapatkan tadi ini. Ini ya, persamaan keempat. Oke, ini kan persamaan keempat. Persamaan keempat atau persamaan yang kelima. Ini ya. Oke. Ini persamaan keempat adalah 7X tambah 3Z sama dengan negatif 5. Yang kita dapatkan tadi ya. 7X tambah 3Z sama dengan negatif 5. Kita akan ganti X-nya menjadi negatif 2. Tujuannya untuk mencari Z ya. Jadi 7X jadinya 7 kali negatif 2. Karena X-nya diganti negatif 2. 7 kali negatif 2 tambah 3Z ya. 3Z. Z-nya yang akan kita cari sama dengan negatif 5. Oke ya, paham sampai situ? 7 kali negatif 2 adalah negatif 14. Tambah 3Z sama dengan negatif 5. Nah, sekarang 3Z-nya negatif 5. Ini ya. Ini negatif 14 dipindahkan ke ruas kanan jadinya positif 14. Oke, ini 7 kali negatif 2, negatif 14. Ini 3Z tetap, ini negatif 5. 3Z sama dengan negatif 5. Ini negatif 14, pindah ruas jadi positif 14. Negatif 5 tambah 14 hasilnya adalah 9. Ya, negatif 5 tambah 14 hasilnya adalah 9. Nah, untuk menghilangkan 3 di sini berarti kedua ruas dibagi 3 ya. 3Z dibagi 3, 9 bagi 3. Ini. 3Z sama dengan 9. Ini ya. Untuk menghilangkan 3 di sini berarti bagi 3. Jadinya Z-nya sama dengan 9 bagi 3 adalah 3. Ini habis. Oke ya. Z-nya sama dengan 3. Jadi dapat Z-nya 3, X-nya negatif 2. Sekarang tinggal tinggal Y ya. X-nya negatif 2, Z-nya 3. Berarti tinggal Y yang kita cari. Nah, kita ambil dia di persamaan pertama. Persamaan yang pertama tadi. Ya, kita ambil di sini. Bisa tidak kita ambil sini? Bisa. Untuk mencari Y-nya bisa ambil yang ini, atau yang ini. Saya ambil yang pertama saja. Jadi saya tuliskan kembali 3X kurang Y tambah Z sama dengan negatif 2. X-nya kan tadi sudah dapat negatif 2. Z-nya sudah dapat 3. Ya. X-nya negatif 2, Z-nya 3. Kita masukkan saja X-nya ganti negatif 2 di sini. Z-nya ganti dengan 3. Sehingga dapat jadi 3 kali X jadinya 3 kali negatif 2. Kurang Y tambah Z. Z-nya adalah 3. Sama dengan negatif 2. Nah, negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Dikurang Y tambah 3 sama dengan negatif 2. Gitu ya. Di negatif 6 tambah 3 ini kita pindah ruas ya. Jadi ini sisa negatif Y. Ya, sisa negatif Y sama dengan. Ini negatif 6 pindah ruas jadi positif 6. Positif 3 pindah ruas jadi negatif 3. Jadi ya, kita hilangkan konstanta di sini. Jadi negatif 6 jadi positif 6, positif 3 jadi negatif 3. Jadi negatif Y sama dengan negatif 2 tambah 6 adalah 4, 4 kurang 3 hasilnya 1. Y-nya sama dengan negatif Y sama dengan 1, maka Y-nya adalah negatif 1. Kenapa? Karena ini tinggal kita geser negatif 1-nya di sini. Ya, kita geser negatif 1. Jadi diperoleh Y-nya negatif 1. Maka X-nya adalah negatif 2. Kesimpulannya adalah X-nya adalah negatif 2. Y-nya negatif 1 dan Z-nya adalah 3. Oke, mudah ya. Saya rasa mudah, tapi untuk mengerjakannya itu prosesnya panjang adik-adik ya. Prosesnya panjang. Sehingga saya bisa simpulkan untuk mengerjakan soal SPLTV kan ada tiga ini ya. 3 persamaan. Persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, langkah pertama itu persamaan pertama dan yang kedua kita eliminasi. Jadi langkah pertama, persamaan kedua, dan persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. Nah, hasil eliminasi itu dapat persamaan yang keempat. Oke ya. Jadi langkah pertama, ini langkah pertama. Langkah pertama adalah persamaan pertama dan kedua dieliminasi, dapat persamaan yang keempat. Kemudian langkah yang kedua, persamaan pertama dan yang ketiga dieliminasi, dapat persamaan kelima. Atau kita namakan persamaan yang hasilnya ini adalah persamaan kelima. Langkah ketiga adalah yang keempat dengan yang kelima itu dieliminasi. Ya, dieliminasi. Ya.
dapat salah satu variabel. Dapat salah satu variabel. Oke. Nah, karena sudah dapat salah satu variabel dari 4 dan 5, maka kita substitusi variabel yang kita dapat di sini, yang dapat pada persamaan keempat. Oke ya, ambil saja yang keempat ya. Maka dapat hasil variabel yang kedua, ya. Jadi salah satu variabel pertama di sini didapat, jadi 4 dan 5 dieliminasi, dapat variabel yang pertama. Kemudian variabel yang pertama tadi disubstitusi pada persamaan keempat, ya, dapat variabel yang kedua. Dan yang terakhir adalah variabel pertama yang didapat dan yang kedua itu disubstitusi pada persamaan yang substitusi pada persamaan pertama, ya. Pertama, kedua, ketiga tidak masalah, ya. Maka dapat variabel yang ketiga, gitu ya. Jadi saya ulangi, langkah-langkahnya lah persamaan yang pertama dan yang kedua eliminasi, ya. Di eliminasi ini dapat variabel persamaan keempat. Persamaan pertama dan yang ketiga dieliminasi, dapat persamaan kelima. Nah, ingat, ini yang dieliminasi harus variabel yang sama, ya. Persamaan pertama dan yang kedua kalau dieliminasi adalah variabel X, maka yang di sini juga variabel X. Kalau misalkan di sini Y yang dieliminasi, berarti di sini juga Y dieliminasi. Kalau misalkan di sini Z yang dieliminasi, maka di sini juga Z yang dieliminasi. Jadi ingat, persamaan pertama dan yang kedua dan persamaan yang pertama dan yang ketiga dieliminasi adalah variabel yang sama. Maka yang pertama dapat variabel persamaan yang keempat, yang kedua adalah dapat persamaan yang kelima. Kemudian persamaan yang keempat dan kelima dieliminasi. Setelah dieliminasi dapat variabel yang pertama, ya. Ini dapat variabel yang pertama. Setelah itu dapat variabel pertama, ya. Variabel yang pertama tadi disubstitusi pada persamaan keempat atau yang kelima. Nah, setelah disubstitusi dapat variabel yang kedua. Nah, variabel pertama dan yang kedua sudah didapat, substitusi lagi pada persamaan yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga. Maka dapat ketiga-tiga variabel. Ya, cukup mudah ya adik-adik. Nanti dilatih lagi agar bisa lebih paham. Oke, kesimpulannya adalah sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem yang memuat persamaan lebih dari satu atau lebih dari 2 persamaan, di mana variabelnya ada 3 variabel. Atau saya ulangi lagi, SPLTV adalah sistem persamaan yang memuat 2 atau lebih persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Oke, cukup sekian penjelasan saya. Jika masih ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar atau bisa WA Japri saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.